Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini, dan wajib kita syukuri. Selamat datang di pembelajaran daring atau dalam jaringan pada Madrasah Sanawiyah Taqwalillah untuk mata pelajaran seni budaya kelas 9 ABC secara keseluruhan. Oke, langsung saja kita ke bab 3. Ini pertemuan yang kelima. Bab 3, apresiasi seni teater daerah. Kita harus tahu jenis-jenis teater daerah. Apa saja jenis-jenis teater daerah itu sudah ada di slide. Nomor 1, teater keagamaan. Nomor 2, teater istana. Nomor 3 atau C, teater rakyat. Kita bahas satu persatu. Untuk A, teater keagamaan. Teater yang mempersembahkan untuk kegiatan agama ya, dan biasanya melakukan ritual dari pentas yang akan melakukan ritual untuk sebuah agama. Yang masih kuat di sini di Nusantara itu contohnya di Bali. Di Bali itu ada cerita calon arang, itu masih kuat untuk upacara keagamaannya dengan melakukan ritual menurut agamanya. Dan di Cirebon, topeng Cirebon itu juga masuk ke teater keagamaan. Sifatnya apa? Sifatnya pementasannya di ruangan atau halaman bangunan ibadah atau tempat yang dianggap sakral. Jadi di lapangan, pementasannya di lapangan atau di halaman bangunan ibadah agama masing-masing, agama mereka, kepercayaan mereka, atau di tempat yang dianggap sakral itu menurut mereka melalui sebuah ritual upacara. Sekarang nomor 2, teater istana. Awalnya didukung oleh para bangsawan ya. Teater ini menunjukkan atau menampilkan kelakuan yang sopan dan tata krama istana. Jadi unggah-ungguh istana yang ditampilkan dalam teater ini. Misalnya wayang wong, wayang kulit itu juga itu masuk teater istana ya, karena bentuk percakapannya masih kental sekali untuk unggah-ungguhnya dan tata kramanya. Strata bahasanya masih jelas sekali. Gitu ya. Jadi teater istana itu seperti itu. Jadi pertama kali dikembangkan oleh para bangsawan dan memperlihatkan kesantunan dan tata krama istana. Itu. Terus sekarang nomor 3, teater rakyat. Untuk teater rakyat cirinya berbeda ya dengan teater keagamaan dan teater istana. Biasanya diambil dari kisah populer di kalangan kehidupan sehari-hari. Pementasannya di mana-mana, di halaman rumah, lapangan atau terminal. Dalam teater, hubungan antara pemain dan penonton sangat akrab. Seperti bentuk teater Bali lainnya. Arja itu teater Bali yang menunjukkan merakyat sekali gitu.
Ketoprak juga itu masuk ke teater rakyat ya. Ketoprak, Lodruk itu juga teater rakyat. Itu ya, jadi menunjukkan karakter rakyat yang ditampilkan. Penampilannya menunjukkan karakter yang sebenarnya rakyat jelata gitu. Jadi itu namanya teater rakyat. Oke, selanjutnya kita nomor 2 mengapresiasi teater daerah setempat. Untuk mengapresiasi keunikan teater daerah. Itu ya, jadi keunikannya apa untuk teater daerah itu? Keunikannya teater keagamaan, teater istana atau teater rakyat itu semuanya sama ya, teatrikal. Jadi gayanya bergaya teatrikal, jadi penuh penjiwaan. Teatrikal itu penuh penjiwaan dan benar-benar dijiwai oleh pemerannya. Itu ya, mengapresiasi keunikan teater daerah. Terus nomor B, mengetahui pesan moral teater daerah. Itu kamu bisa cari ya, kamu baca-baca, cari referensi untuk dibaca itu. Pesan moralnya banyak sekali ya, pesan moralnya ya. Misalnya pesan moralnya masalah ketertiban, masalah keindahan, pola pikir masyarakat dengan norma-norma yang ada, dan menanamkan budi pekerti yang baik akan selalu ditampilkan dalam pertunjukan teater. Apapun bentuk teaternya, itu ada pesan moralnya yang menanamkan, intinya menanamkan budi pekerti yang baik. Itu ya. Oke, itu sudah kita apresiasi untuk teater daerahnya. Sekarang langsung aja bab 4 kita cepatkan saja. Memang ini cuma sedikit-sedikit. Sekarang pertunjukan teater daerah. Cara memilih lakon ya. Kalau kita mengadakan pertunjukan itu harus tahu lakon dan ceritanya. Oke, nomor 1, mite. Apa itu mite? Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat tentang adanya makhluk halus, roh atau dewa-dewi. Itu ya, kalian ingat, itu kepercayaan masyarakat setempat tentang makhluk halus. Nomor 2, nomor 1 tadi mite itu contohnya Nyi Roro Kidul ya, cerita Nyi Roro Kidul itu silahkan kalian percaya atau tidak, silahkan masing-masing. Nomor B, sekarang B, legenda atau legenda. Cerita yang berhubungan dengan keanehan dan keajaiban alam atau asal muasal daerah. Misalnya apa yang kita tahu, misalnya Rawa Pening itu legendanya bagaimana, ceritanya bagaimana hingga terjadi Rawa Pening, itu ada itu. Atau Gunung Tangkuban Perahu, legendanya bagaimana, ceritanya sampai dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Itu ya legenda. Nomor 2, saga atau sage. Mengandung unsur sejarah, cerita yang mengandung unsur sejarah. Tapi juga banyak sekali unsur-unsur tambahan atau cerita-cerita fiktifnya
Jadi ada contohnya Ken Arok dan Ken Dedes. Contohnya cerita Ken Arok dan Ken Dedes. Itu ada unsur sejarahnya, tapi banyak sekali dibumbui unsur-unsur cerita yang lain. Terus sekarang nomor D, cerita Panji. Itu cerita perilaku seseorang ya, cerita perilaku seseorang. Atau wejangan, cerita wejangan atau nasihat serta pesan kebaikan, gitu cerita Panji. Contohnya cerita Panji Semirang itu ya, kalian bisa cari itu cerita Panji Semirang apa di dalamnya. Sekarang untuk cerita lelucon nomor E. Itu menceritakan kekonyolan, kebodohan dan kelucuan ya. Itu bisa kita melihatnya bisa menggemaskan, menyenangkan, sekaligus juga mengesalkan. Contohnya apa? Contohnya si Kebayan. Si Kebayan kalau pernah melihat ceritanya di daerah Jawa Barat itu banyak lagi ya. Sekarang untuk memilih peran itu ada 3. 1 peran protagonis, peran antagonis, dan peran tritagonis. Peran protagonis apa? Peran utama. Peran protagonis adalah peran utama, memerankan hal-hal seorang yang apa ya, membawa sikap baik, watak baik dan sikap baik, atau kesatria atau pahlawan. Peran utama ya, protagonis itu memiliki peran sentral, peran yang baik, atau dapat dikatakan seperti itu, peran protagonis. Sekarang nomor 2, peran antagonis. Adalah tokoh utama juga, seorang peran utama juga, tapi yang berseberangan atau berlawanan dengan protagonis. Kalau tadi protagonis itu hal-hal yang baik, seorang pemeran yang baik. Kalau antagonis itu hal yang tidak baik atau berseberangan dengan peran protagonis. Nomor 3, peran tritagonis. Peran penengah, menjadi peran penengah atau pendamai antara peran protagonis dan antagonis. Itu ya, jadi peran tritagonis itu adalah peran penengah. Langsung saja ke syarat-syarat seorang pemain. Itu sehat, jelas harus sehat dan memiliki, nomor 2, memiliki wawasan yang tinggi. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan dan dia perankan dan mempunyai wawasannya. Terus mampu bekerja sama, jadi tidak egois, jadi bisa bekerja sama dengan pemeran lainnya atau bekerja sama dengan backgroundnya dan sebagainya. Terus ulet itu apa? Nanti tidak mutungan, tidak mudah patah semangat atau putus asa. Terus 05, disiplin. Itu harus disiplin waktu ya, waktu latihan, waktu dia tampil dan sebagainya, harus disiplin tepat waktu. Terus normal, ini yang paling utama adalah nomor 6, bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab dengan perannya. Jadi dia akan sungguh-sungguh memerankan itu. Itu saja ya untuk syarat seorang pemain. Oke, materi selanjutnya kita bahas pertemuan berikutnya. Itu saja yang di slide itu bisa kamu cari masing-masing di browsing. Untuk browsing kalian di slide itu banyak sudah poin-poinnya sudah tahu kalian. Kalian cari browsing apa saja itu, penjelasannya lebih rinci bisa kamu baca kalau kamu browsing. Itu saja dari saya.
untuk pembahasan kelima ini, daring kelima, tidak terlalu panjang lebar biar kalian membukanya tidak terlalu lama. Itu untuk bukunya yang sudah mengumpulkan silahkan diambil, boleh diambil sekarang. Dan tugasnya adalah tugas kalian membuat puisi bebas, tema bebas. Silahkan membuat karyamu sendiri, tidak boleh mencontoh, membuat puisi karya bebas, judul bebas, tema bebas, dan karyamu sendiri. Kalau ketahuan itu kamu cuma turun, ya sudah, berarti nilaimu standar, itu tidak ada nilai plusnya. Gitu saja, dan bukunya bisa diambil yang belum mengambil untuk mengerjakan ini nanti tugas membuat puisi bebas. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, dan di halaman komen dikasih nama dan kelas sebagai absensi. Jangan lupa itu, dan dikumpulkan nanti kalau sudah mengerjakan tugasnya. Gitu saja dari saya cukupkan. Banyak salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.